Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial. Tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial merupakan hasil perkalian tekanan parsial zat-zat hasil reaksi dibagi dengan hasil perkalian tekanan parsial yang masing-masing dipangkatkan koefisiennya. Perlu diingat bahwa penentuan nilai tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial yang terlibat dalam reaksi dihitung dari tekanan parsial zatnya. Untuk menghitung tetapan nilai kesetimbangan tersebut, kalian harus memperhatikan fase atau wujud zat yang terdapat dalam reaksi yang akan ditentukan nilai Kp-nya. Pada perhitungan nilai kesetimbangan parsial, fase yang dibutuhkan hanya fase gas saja. Jika di dalam reaksi terdapat fase lain selain fase gas, maka fase itu diabaikan. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat mencermati penjelasan berikut ini. Untuk reaksi Na gas ditambah Nb gas setimbang dengan Pc gas ditambah Qd gas. Dari reaksi di atas dapat diperhatikan jika semua fase dalam reaksi tersebut merupakan fase gas, sehingga semua zat digunakan dalam perhitungan menentukan nilai Kp. Lambang A dan B merupakan pereaksi, sedangkan lambang C dan D merupakan hasil reaksi. Lalu, pada MnO dan P masing-masing merupakan koefisien reaksi pada A, B, C, dan D. Dari ketentuan tersebut diperoleh persamaan Kp sama dengan tekanan parsial zat C dipangkatkan koefisiennya yaitu P dikali tekanan parsial zat D dipangkatkan koefisiennya yaitu Q dibagi tekanan parsial zat A dipangkatkan koefisiennya yaitu M dikali tekanan parsial zat B dipangkatkan koefisiennya yaitu N. Nilai tekanan tiap zat dapat dihitung menurut perhitungan berikut ini. Misalnya, untuk menghitung tekanan parsial zat A, maka rumusnya adalah PA sama dengan mol zat A dibagi mol total lalu dikalikan dengan P total. Nah, untuk lebih jelasnya coba perhatikan ilustrasi pada reaksi N2 gas ditambah 3H2 gas setimbang dengan 2NH3 gas dalam wadah tertutup berikut ini. Pada saat setimbang, gas NH3, N2 dan H2 bercampur dan menimbulkan tekanan yang disebut tekanan total dari gas-gasnya. Sedangkan kalau dalam wadah terdapat satu gas saja, maka tekanan yang ditimbulkan disebut tekanan parsial. Maka tekanan total gas dalam ilustrasi ini merupakan total penjumlahan dari tekanan NH3, tekanan N2 dan tekanan H2. Selanjutnya, tekanan parsial suatu gas berbanding lurus dengan jumlah molnya sehingga dapat ditentukan dengan rumus mol gas yang dimaksud dibagi mol total dikali tekanan total. Nah, dalam ilustrasi ini, mol totalnya adalah mol NH3 ditambah mol N2 dan mol H2, sehingga tekanan parsial N2 sama dengan mol N2 dibagi mol total dikali dengan tekanan total. Untuk H2, tekanan parsial H2 sama dengan mol H2 dibagi mol total dikali dengan tekanan total. Dan untuk NH3, tekanan parsialnya adalah mol NH3 dibagi dengan mol total dikali dengan tekanan total. Mari perhatikan contoh soal berikut ini. Sebanyak 4 mol gas N2O4 dipanaskan dalam suatu ruangan sehingga 50% terdisosiasi membentuk gas NO2 dengan reaksi sebagai berikut. N2O4 gas setimbang dengan 2NO2 gas. Jika diketahui tekanan total campuran adalah 5,5 atm, maka harga Kp pada suhu itu adalah titik. Nah, dari soal tersebut telah diketahui bahwa ada 50% yang terdisosiasi sehingga nilai derajat disosiasinya adalah 0,5 yang didapat dari 50% per 100% sama dengan 0,5. Setelah mengetahui derajat disosiasi gas tersebut,
Selanjutnya, kita mencari berapa mol yang bereaksi pada gas tersebut dengan cara mol bereaksi sama dengan mol mula-mula dikalikan dengan derajat dissosiasi, sehingga 4 mol dikali 0,5 sama dengan 2 mol. Nah, dari nilai 2 mol gas N2O4 yang bereaksi ini, kita substitusikan untuk mendapatkan mol setimbangnya. Pada keadaan awal, terdapat 4 mol gas N2O4 dan bereaksi membentuk 2 NO2 gas. Ketika bereaksi, terdapat 2 mol N2O4, sehingga untuk mencari gas NO2 yang bereaksi, kita hitung dengan menggunakan perbandingan koefisien. Jadi, koefisien NO2 yaitu 2 dibagi dengan koefisien N2O4 yaitu 1 dikali dengan mol bereaksi N2O4 yaitu 2 mol, sehingga menghasilkan 4 mol NO2 yang bereaksi. Dan kalau kita substitusikan, pada keadaan setimbang terdapat 2 mol N2O4 yang didapat dari 4 mol mula-mula dikurangi 2 mol yang bereaksi menghasilkan 2 mol pada keadaan setimbang, dan pada NO2 terdapat 4 mol. Selanjutnya, kita bisa tahu mol total atau tekanan total dari reaksi tersebut adalah 6 mol dan 6 atm. Karena kita baru mengetahui tekanan totalnya, sedangkan untuk menghitung tetapan kesetimbangan parsialnya, kita membutuhkan tekanan dari masing-masing zat, sehingga untuk menghitung tekanan N2O4 kita menggunakan rumus mol N2O4 dibagi mol total dikali dengan tekanan total sama dengan 2/6 kali 6 sama dengan 2 atm. Dan untuk zat NO2, mol NO2 dibagi mol total dikali dengan tekanan total sama dengan 4/6 dikali 6 sama dengan 4 atm. Barulah kita bisa menghitung Kp dari reaksi tersebut adalah tekanan dari zat NO2 dipangkatkan 2 dibagi dengan tekanan dari zat N2O4 sama dengan 4/2 dibagi 2 sama dengan 8. Nah, contoh soal selanjutnya adalah campuran antara besi dan uap air mencapai kesetimbangannya pada suhu 600 derajat Celcius. Tekanan hidrogen dan uap air adalah 0,031 atm dan 0,024 atm. Hitunglah harga Kp-nya. Nah, sebelum masuk ke perhitungan Kp, kita buatkan dulu reaksi yang terjadi. Reaksi yang terjadi adalah 3Fe solid ditambah 4H2O gas setimbang dengan Fe3O4 solid ditambah dengan 4H2 gas. Sehingga yang masuk dalam perhitungan Kp di sini adalah uap air dan gas hidrogen saja. Kp sama dengan tekanan gas H2 pangkat 4 dibagi tekanan gas H2O pangkat 4. Kp sama dengan 0,031 pangkat 4 dibagi dengan 0,024 pangkat 4 sama dengan 2,9. Kemudian untuk soal selanjutnya, diketahui suatu reaksi 2SO2 gas ditambah O2 gas setimbang dengan 2SO3 gas. Mula-mula dimasukkan 2 mol gas SO2 dan 2 mol gas O2. Setelah tercapai kesetimbangan, terdapat 1 mol gas SO3. Jika tekanan total pada saat kesetimbangan adalah 3,5 atm, tentukanlah harga Kp pada saat kesetimbangan. Nah, dari reaksi tersebut kita substitusikan keadaan mula-mula untuk mendapatkan mol pada saat bereaksi. Untuk gas SO3 telah diketahui mol saat setimbang yaitu 1 mol, sehingga ketika bereaksi membentuk SO3 terdapat 1 mol SO3. Selanjutnya, untuk menghitung mol bereaksi dari SO2 dan O2, seperti biasa kita menggunakan perbandingan koefisien. Koefisien SO2 dibagi koefisien SO3 dikali mol bereaksi SO3 didapatlah 1 mol SO2 yang bereaksi. Sedangkan untuk O2, koefisien O2 dibagi koefisien SO3 dikali mol SO3 yang bereaksi menghasilkan 0,5 mol.
Sehingga pada saat kesetimbangan mol SO2 yang tersisa 1 mol, O2 terdapat 1,5 mol dan SO3 1 mol. Jika ditotalkan terdapat 3,5 mol. Kemudian langkah selanjutnya menghitung tekanan parsial masing-masing gas. Untuk gas SO2, mol SO2 dibagi mol total dikali tekanan total sama dengan 1 mol dibagi 3,5 mol dikali 3,5 atm sama dengan 1 atm. Untuk O2, mol O2 dibagi mol total dikali tekanan total sama dengan 1,5 mol dibagi 3,5 mol dikali 3,5 atm sama dengan 1,5 atm. Dan untuk SO3, mol SO3 dibagi mol total dikali tekanan total sama dengan 1 mol dibagi 3,5 mol dikali 3,5 atm sama dengan 1 atm. Sehingga Kp-nya sama dengan tekanan gas SO3 pangkat 2 dibagi tekanan gas SO2 pangkat 2 kali tekanan gas O2 sama dengan 1 pangkat 2 dibagi 1 pangkat 2 kali 1,5. Didapatlah hasilnya yaitu 0,66. Nah, kita sudah membahas tentang tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau Kc dan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial atau Kp. Nah, sekarang kita membahas tentang hubungan antara Kc dan Kp. Harga Kc dan Kp suatu kesetimbangan tidak selalu sama, tetapi saling berhubungan. Apabila salah satu diketahui, maka yang lainnya dapat dihitung. Dengan persamaan Kp sama dengan Kc dikali R kali T dipangkatkan delta N, di mana Kp adalah tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial, Kc adalah tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi, sedangkan R adalah tetapan gas ideal yang bernilai 0,0821 liter atm per mol Kelvin, dan T adalah suhu dalam satuan Kelvin. Dan untuk delta N adalah jumlah dari total koefisien produk dikurangi koefisien reaktan. Untuk lebih paham, coba perhatikan contoh soal berikut. Kesetimbangan N2 gas ditambah 3H2 gas setimbang dengan 2NH3 gas pada suhu 25 derajat Celcius mempunyai Kp sama dengan 6,0 kali 10 pangkat 5. Jika diketahui R sama dengan 0,0821 liter atm per mol Kelvin, tentukan harga Kc-nya. Langsung saja kita menghitungnya dengan menggunakan persamaan Kp sama dengan Kc dikali R dikali T dipangkatkan delta N. Kp-nya sudah diketahui yaitu 6,0 kali 10 pangkat 5 sama dengan Kc dikali R-nya adalah 0,821 liter atm per mol Kelvin dan T di sini adalah 25 derajat Celcius, sehingga perlu diubah ke dalam Kelvin. 25 tambah 273 Kelvin sama dengan 298 Kelvin pangkat delta N. Nah, delta N di sini adalah jumlah koefisien produknya adalah 2 kurang jumlah koefisien reaktannya adalah 4. Sehingga Kc sama dengan 6,0 kali 10 pangkat 5 dibagi 0,0821 dikali dengan 298 dipangkatkan min 2. Sehingga didapatlah hasil dari Kc-nya adalah 3,6 kali 10 pangkat 8.